Semburan lumpur bercampur air dan batu yang terjadi di Desa Dipasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, viral di media sosial. Semburan dengan ketinggian 20 meter ini terjadi setelah aktivitas pengeboran sumur untuk sumber air bersih sedalam 100 meter. Itu kabelnya Yan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warga dihebohkan dengan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter di Desa Dipasena Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diketahui semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa saat mencari sumber air bersih. Tiba-tiba semburan air bercampur lumpur dan material batu muncul ke permukaan ketika pengeboran di kedalaman 100 meter di bawah tanah selesai dilakukan. Beruntung semburan lumpur berhenti setelah hampir 8 jam. Namun genangan lumpur membanjiri lokasi pengeboran sumur yang tak jauh dari permukiman. Ketika sumur sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada munculan itu terjadi spontan terjadinya, pekerja minggir semua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap milik sekolah yang tak jauh dari lokasi mengalami kerusakan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di dekat lokasi yang sudah dipasangi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian aki ekskavator dan mobil sembunyi di atas plafon rumah saat kediamannya digerebek tim Kelambit Polres Bangka. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 unit aki berbagai ukuran dan 1 unit mobil pickup yang digunakan pelaku untuk membawa barang hasil curian. Tim Kelambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung Cit, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng, namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Pradaluki Saputra Namo. Kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis ibunda almarhum. Sebagai seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersumpah. Tolong Bapak. Ibu almarhum Pradaluki Sepriana bersimpu di kaki Pamdam 9 Udayana memohon agar para pembunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku tidak rela kematian buah hatinya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, dan perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya ada 2 orang lagi. Bagi keluarga Pradaluki, kehadiran Pamdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Semua tersangka kini telah ditahan.
Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kopda Bazarsyah, penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Lampung, divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah karena masih ada keadilan Pak. Kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap karyawan warung sate di Lampung Utara, Lampung ditangkap polisi dalam pelarian. Sementara pelaku utama pembunuhan wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Hasan Basri, dibekuk polisi. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan melarikan diri dan bersembunyi di area perkebunan di Waikanan, Lampung ditangkap polisi. Pelaku mencoba melarikan diri dan melawan polisi sehingga ditembak kakinya. Korban seorang perempuan berusia 24 tahun tewas di kamar warung sate tempatnya bekerja di Lampung Utara. Dari hasil penyelidikan, pelaku awalnya masuk untuk mencuri namun panik saat korban terbangun dan berteriak. Pelaku mengambil uang Rp600.000 dari dompet korban dan kotak amal lalu kabur ke Waikanan. Pelaku ini berupaya untuk untuk melumpuhkan korban tersebut dan juga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemerkosaan. Tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Kepada Bapak Kapolda, pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.